Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi ini yang saya beri judul Dosa Beranak Dosa. Dalam renungan kali ini saya akan membicarakan bukan tentang beranak dalam arti melahirkan anak, melainkan beranak dalam arti melahirkan dosa atau beranak dosa. Awal terjadinya dosa dimulai dari leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan. Itu terus berlanjut sampai keturunan yang masih tinggal di bumi ini, yaitu kita-kita. Kita terkadang sering tidak sadar akan apa yang dinamakan dosa yang beranak dosa. Dosa atau dosa yang terulang terus-menerus. Dari kejadian demi kejadian, dosa berdampak bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada keturunan kita, dari generasi ke generasi berikutnya. Dosa tak akan berhenti menghasilkan dosa lain. Dosa tak pernah puas mempengaruhi satu orang saja. Sebelum dosa dilahirkan atau beranak, tentu mengalami pembuahan. Mari kita lihat dari mana dosa dibuahi. Di dalam Yakobus 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Dosa dibuahi bisa berasal dari keinginan mata. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Saya beri contoh, yaitu Daud yang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 11 dan seterusnya. Bukan hanya Daud yang jatuh ke dalam dosa, dan keturunannya pun jatuh ke dalam dosa. Seperti Amnon memperkosa adiknya Tamar. Dan selanjutnya juga sampai keturunannya Daud itu juga mengalami dosa dan dosa. Dari keinginan mata ini juga bisa dosa dibuahi dengan keinginan mulut, perkataan yang tidak baik. Telinga juga sama, mendengar hal-hal yang negatif. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua, dosa dapat dibuahi dari hati dan pikiran. Matius 15 ayat 19 berkata, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Dikala kita menyimpan amarah, kebencian, sakit hati, dendam, dan lain-lain seperti yang sudah disebutkan di atas, itu adalah pintu masuk yang paling mudah untuk dosa dibuahi. Yang ketiga, dosa bisa dibuahi dari darah dan daging atau keturunan generasi-generasi berikutnya. Dosa yang turun-temurun. Di dalam Yesaya 43 ayat 27 dikatakan, "Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku." Dosa bisa juga berasal dari daging. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya." Banyak sekali ya. Terhadap semuanya itu,
kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Betapa dosa begitu mencengkram kita, begitu mengikat kita. Dosa bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Dosa pun bisa menghancurkan masa depan kita. Dosa bisa menghancurkan rumah tangga dan keluarga kita. Waspadalah terhadap dosa yang siap menerkam, tak kalah kita lengah. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terdapat di dalam Efesus 6 ayat 11. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita harus waspada terhadap dosa yang beranak dosa ini. Kita harus memperlengkapi diri kita harus berjaga-jaga, tetap sadar. Kita harus melawan setiap kali iblis akan melancarkan serangannya. Biarlah hati kita selalu bersandar kepada Tuhan. Janganlah kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan dosa yang beranak dosa ini. Terima kasih. Sampai di sini renungan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kalau kami masih terus melakukan dosa dan dosa, kami tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa diri kami lemah. Oleh sebab itu, kami mau ya Tuhan, untuk selalu memperlengkapi diri kami dengan otoritas dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan memakai perlengkapan senjata yang dari Engkau ya Tuhan. Untuk kami lebih dekat lagi, agar kami selalu waspada dan sadar, agar kami terus membaca firman-Mu ya Tuhan dan berdoa, agar kami selalu tetap siap Tuhan ketika serangan iblis datang menyerang kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami perlu tuntunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Happy Sword Family. Tuhan Yesus memberkati.